Respiration system. Kalian pernah ngebayangin nggak gimana sih proses cara kita bernafas? Yuk kita bahas sama-sama. Dalam bernafas, manusia dibantu oleh paru-paru. Pasti kita udah nggak asing lagi dong sama sistem pernapasan ini. Karena udah belasan tahun kita pelajarin di setiap sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, jadi sekarang yuk kita bahas sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem respirasi merupakan sistem yang berfungsi mengalirkan gas dari luar tubuh ke dalam tubuh dan berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh pembuluh darah dari dan ke seluruh tubuh kita. Gimana ya caranya? Apa harus dari otak ke hidung, ke pangkal tenggorok, ke paru-paru? Kemana ya? Si gas O2 dan CO2 tadi dialirkan sampai ke seluruh tubuh kita? Saat kita menyebut atau membahas sebuah sistem, kita pasti tidak jauh dan tidak akan lepas dari yang namanya organ. Maka dari itu sistem pernafasan juga pasti memiliki organ-organ pernafasan. Organ-organ tersebut terdiri dari hidung. Hidung terdiri dari rongga hidung, kongka nasalis, vestibulum nasi. Lalu terdapat paring. Paring terletak di antara menuju pangkal tenggorok. Lalu ada laring. Laring ini disebut dengan batang tenggorok. Laring terdiri dari epiglotis, tulang rawan tiroid, lalu ada tulang rawan krikoid, dan ada pula pita suara. Setelah laring tersebut terdapat juga trakea atau kerongkongan. Lalu ada vulmo kanan dan vulmo kiri atau paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, terdapat juga di situ ada bilah bronkiolus. Pada bronkiolus terdapat bronkus. Lalu ada alveolus dan juga diafragma. Masing-masing organ tadi memiliki fungsinya. Yang pertama, fungsi organ hidung. Hidung ini menjadi tempat keluar masuknya oksigen dan juga karbon dioksida, serta tempat terjadi filtrasi udara, lalu tempat pengatur suhu dan juga pelembapan udara dalam rongga hidung, dan termasuk indera penciuman. Lalu yang kedua ada faring. Faring ini bertugas untuk membersihkan udara, lalu juga melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk melalui udara tadi. Jadi ada filtrasi udara dari hidung tadi lalu menuju ke faring. Faring ini yang bertugas untuk melindungi tubuh kita dari infeksi partikel-partikel asing yang masuk melalui hidung tadi. Lalu ada laring. Laring menghasilkan nada suara. Dalam laring tersebut terdapat pita suara, lalu melindungi saluran pernafasan dari makanan yang disebut dengan epiglotis. Jadi epiglotis itu merupakan batas ya, batas antara saluran cerna dengan saluran pernafasan. Lalu ada juga fungsinya sebagai pengarah nih, pengarah makanan ke esofagus atau ke kerongkongan. Lalu ada trakea. Trakea ini mendorong partikel asing keluar. Lalu dia juga berfungsi sebagai pemberi kekuatan mekanik trakea. Lalu juga merenggangkan trakea selama pernafasan. Jadi adanya proses kembang kempis dari paru-paru itu trakea juga berperan nih di sini. Jadi di trakea tadi itu terdapat cincin tengah dari batang tenggorok menuju paru-paru, baik itu paru-paru sebelah kiri maupun paru-paru sebelah kanan. Lalu terdapat bronkus. Nah, bronkus ini ada gugusnya lagi yaitu bronkiolus. Nah, si bronkus ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah yang pertama sebagai penyaring udara, lalu sebagai pelembab udara, serta menangkap kotoran atau partikel-partikel asing yang masuk.
Lalu ada juga penyaluran oksigen dan juga karbon dioksida, serta menghubungkan trakea dan juga paru-paru, dan juga sebagai pondasi atau penopang dari kedua paru-paru tadi. Lalu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri memiliki bagian-bagian khusus yang berbeda. Yang pertama, paru-paru kanan memiliki lobus superior. Lalu yang kedua ada visura horizontal, ada juga visura oblik, ada lobus medius, ada lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri, lobus superior, afeks paru, visura oblik, takik jantung, lingula pulmonalis, serta lobus inferior. Fungsi dari paru-paru yakni mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke dalam aliran darah kita. Sistem pernafasan ini juga berkesinambungan dengan sistem peredaran darah karena gas-gas yang masuk ke dalam tubuh ini akan disalurkan menuju sel-sel tubuh kita lalu dialirkan menuju arteri pulmonalis, yakni arteri yang berfungsi dalam mengaliri darah ke seluruh tubuh kita. Pada jaringan superior tadi terdapat bagian-bagian atau bagan-bagan yang berbentuk seperti benang-benang yang berwarna biru dan berwarna merah. Itu juga ada seperti buah anggur yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini terdiri dari 2 batang ya. Jadi kalau misalkan kita makan anggur kan pasti ada batang anggurnya, ada buah anggurnya juga. Nah, jadi yang menjadi batang anggurnya tadi itu atau batang yang menghubungkan antara trakea, paru-paru, bronkus dan juga bronchulus tadi terdapat arteri pulmonalis juga vena pulmonalis. Jadi yang berwarna biru arteri pulmonalis, sedangkan yang berwarna merah vena pulmonalis. Di dalamnya itu terdapat atrium. Atrium itu tadi yang bertugas menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita. Jadi itu dalam sistem peredaran darah juga sangat berkesinambungan dengan sistem pernafasan ini. Pada alveolus terdiri dari jaringan ikat, saccus alveolaris atau buah anggur tadi yang kita maksud tadi. Lalu ada ductus alveolaris, itu batang anggur yang tadi. Lalu ada saccus ya. Setelah itu ada kelenjar lendir dan juga lapisan mukosa. Kesimpulan dari video respiration system ini adalah perlu kita ketahui bagian-bagian anatomi sistem respirasi terdiri dari cavitas nasus, sinus paranasales, itu bagian otak kita yang terdiri dari frontal cortex dan juga sphenoid. Lalu ada paring, ada laring, ada trakea dan juga terakhir ada pulmo atau paru-paru juga. Terima kasih.